Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami akan mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak dan Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa gelisah atau cemas atau khawatir karena memikirkan masalah-masalah dalam kehidupan kita? Misalnya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah keuangan, serta masalah-masalah yang lain. Nah, saudaraku, suatu ketika saya bertemu dengan seorang sahabat lama yang sekian tahun tidak pernah berjumpa lagi. Nah, saya heran melihat perubahan pada diri sahabat saya ini. Fisiknya tampak begitu berbeda dari apa yang saya lihat terakhir kali. Dia terlihat lebih kurus daripada yang dulu. Nah, saya hampir tidak mengenalinya bahkan. Dan saudaraku, punya cerita, akhirnya saya mengerti dan saya mengambil kesimpulan bahwa dia mengalami masalah kecemasan yang berlebihan. Nah, apa istilahnya itu? Adalah anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan. Segala sesuatu dia pikirkan terlalu berlebihan. Karena itu kesehatannya menjadi terganggu. Dia sedang mengalami sakit yang namanya mah akut, ya. Jadi sakit mah yang sangat akut. Saudara-saudaraku, satu hal, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan tentang hal-hal yang sebenarnya belum terjadi atau belum pasti, itu sangat berbahaya sekali, karena dia bisa mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran yang berlebihan itu merampok damai sejahtera yang kita miliki. Kita kehilangan damai sejahtera itu karena terlalu memikirkan apa yang menjadi persoalan kita, dan kita akhirnya kehilangan sukacita. Tidak lagi ada sukacita. Dan benar kata firman Tuhan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan saudaraku, oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk bisa menjaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran-pikiran kita yang tidak bisa kita kendalikan itu membuat kita menjadi sakit. Pikiran-pikiran liar tentang persoalan-persoalan kita itu membuat kita khawatir yang berlebihan. Jika kita tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang liar tadi, ya, yang tidak terkendali tadi, maka kita akan rugi sendiri. Jadi, bagaimana menjinakkan pikiran-pikiran liar kita? Agar kita tidak terjebak dalam ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi pergumulan dan persoalan-persoalan hidup sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Ya, itu dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Allah akan ada bagi kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi, saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama, kita tidak boleh membiarkan pikiran kita liar. Kita harus mengendalikan pikiran kita. Jadi, kita harus ingat bahwa tidak ada kedaulatan kita untuk mengendalikan masa depan. Karena masa depan tidak ada di tangan kita. Masa depan tidak ada dalam genggaman kita. Jadi kita harus ingat itu. Yang kedua adalah kita harus meletakkan kepercayaan pada Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Seringkali kita overthinking, ya. Overthinking adalah gejala ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berpusat atau memfokuskan diri kepada Tuhan, tidak memfokuskan pada kekhawatiran dan ketakutan. Kita harus ingat, tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah sesuatu. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita selalu berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan kehidupan kita. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas, dan Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.